orangnya sopan Pak Ustadz, dia orangnya tidak kasar Pak Ustadz. Bukan itu yang jadi standar. Ikut syariat Muhammad atau tidak. Walaupun baik, walaupun sopan, cakapnya tak pernah tinggi, tapi kalau tidak ikut syariat Muhammad SAW tak diterima. Wa man yabtaghi, siapa yang mencari ghairal Islam, selain agama Islam, falan yuqbala min, dia tak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang yang rugi. Kenapa dia rugi? Karena segala amalnya di dunia tak bernilai. Katanya Allah Maha Adil Pak Ustadz. Bagaimana kalau dia bersedekah? Bagaimana kalau dia buat panti asuhan? Bagaimana kalau dia membuat santunan? Orang-orang yang tak ikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau di dunia ini dia bersedekah, disekolahkannya anak yatim, dibayarkannya uang sekolah, maka Allah langsung balas di dunia, cash and carry. Makanya jangan heran mereka-mereka yang rajin sedekah tidak Islam, kaya raya, dibalas Allah, dibalas. Supaya apa? Di akhirat tinggal masuk neraka jahanam. Oleh sebab itu kalau kita kasihan sama dia, ajaklah dia melafazkan la ilaha illallah. Aku masuk Islam ini bukan baca buku, Mas. Saya masuk Islam bukan karena ngelihat internet. Kenapa? Tersentuh hati saya menengok teman saya ini. Diajaknya saya makan siang, diajaknya saya bertamu ke rumahnya, saya tengok lantainya bersih. Diajaknya saya naik kendaraannya, saya tengok kendaraannya bersih. Tersentuh hati saya. Oh, ternyata ini Islam. Umat Islam sebagai iklan bagi agamanya. Kita jadikan anak-anak kita bintang-bintang iklan di masa yang akan datang. Ini produk bagus. Ustadz, tolong Ustadz pegang iklan makanan. Saya diminta jamaah megang makanan, mau dipoto. Saya bilang jangan saya, jamaah nanti nggak percaya. Masa Ustadz itu makan itu? Kalau memang sehat gemuk lah dia kata. Ini produknya bagus, tapi bintang iklannya tidak meyakinkan. Maka jadikan anak-anak kita menjadi bintang iklan Islam di masa akan datang. Ustadz Somad, saya hafal Quran. Mana yang bagus? Saya sekolah agama terus jadi ustadz, jadi kiai, atau masuk fakultas kedokteran? Kau masuk fakultas kedokteran. Kenapa? Ustadz sudah banyak, tamatan dari Kairo, Al-Azhar Mesir. 5.000 anak Indonesia sekarang sedang kuliah di Al-Azhar. Dia akan pulang. Kalau engkau hafal Quran, sekolah agama, kau punya nilai 1. Tapi kalau engkau lulus fakultas kedokteran, kau akan jadi bintang iklan. Apa kata orang? Tengok tuh Pak dokter hafal Quran. Dokter spesialis hafal Quran. Kau dokter puskesmas mesti Quran tak bisa. Nah, jangan tersinggung Pak dokter puskesmas. Bukan saya mau merendahkan, dah. Jadi iklan dia. Maka pertemuan antara Abdullah dengan Aminah, lahirlah generasi-generasi Muhammad New Generation yang akan menjadi bintang iklan di masa akan datang. Al-Quran di kepalanya, Al-Quran di mulutnya, zikir tangannya, tapi dia juga berprestasi. Bidang apa? Ekonomi. Itu sarjana ekonomi itu. Mana? Itu yang azan tadi sarjana ekonomi. Masya Allah. Saya datang di salah satu tempat pengajian, imamnya, muazzinnya, tidak ada satu pun yang sekolah agama, tidak sarjana agama, tapi mereka punya nilai plus. Ketua Ikatan Persatuan Qari dan Penghafal Quran Mesir sekarang, Syekh Nu'aina, bukan orang sekolah agama, tapi siapa dia? Dokter. Ketik di YouTube, Syekh Nu'aina, akan muncul seorang qari yang suaranya bismillah masya Allah tabarakallah, bismillah masya Allah tabarakallah, tapi dia bukan orang lulusan fakultas usuluddin, bukan dari fakultas syariah perbandingan mazhab, bukan orang tafsir hadis, tapi dari mana? Dokter. Ada nilai plus. Maka tujuan dari pernikahan itu adalah membina keluarga Islami. Didiklah dia. Karena ini bukan pakai tongkat ajaib, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu Allah punya kuasa.
Kita doa bolak-balik siang malam, Rabbi habli minas salihin, tapi mesti ada perbuatan. Bimbinglah dia. Muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu salat, wa hum abna'us sab'a, ketika berumur sab'a. Wahid, itsnain, tsalatsa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'a. Kenapa sab'a? Kenapa umur 7? Ternyata setelah diteliti, golden age, usia emas. 2 tahun pertama susukan, peluk, cium, sayang, kedekatan emosional luar biasa. 2 tahun kedua lari-lari, lompat-lompat, lari-lari, lompat-lompat. 2 tahun ketiga mulai dibacakan pada dia surat-surat pendek. Dia tidak pernah menghafal Fatihah pakai kertas, dia tak pernah menghafal Wadduha pakai kertas, tapi itu ingat di kepalanya. Kenapa? Karena ibunya membacakannya, ayahnya membacakan Al-Fatihah. Masuk 6 tahun sudah lengkap. Allahu Akbar kabiranya, Allahumma ba'id baini wa baina khatayayanya, Al-Fatihahnya, surat pendeknya, At-Tahiyatul Mubarakatus Salawatut Thayyibatulillah, sampai akhir. Umur 7 dia sudah tegak menghadap Allahu Akbar. Ternyata dibentuk. Saya tidak bisa Pak Ustadz mendidik dia. Kami tinggal di Jakarta, kami berangkat kerja sebelum dia bangun, kami pulang dia udah tidur. Gimana? Serahkan ke orang lain yang mampu membantu kita. Itulah dia SDIT, SMPIT, Islamic Boarding School, pondok pesantren, sekolah Islam full day, sekolah-sekolah lembaga. Guru partner orang tua untuk membentuk Muhammad. Guru bukan lawan. Ini sekarang banyak orang menganggap guru sebagai lawan, anak sebagai pengadu. Pulang dia mengadu, tengok ya tadi dijewer guru, besok ku bawakan ke guru, biar tahu dia siapa yang pernah juara pancu internasional. Maka bentuklah dia. Datangi Pak Guru. Pak Guru, sebenarnya aku yang mendidik dia, tapi karena aku tak mampu, maka aku serahkan pada engkau. Lihatlah tradisi kiai-kiai dulu, bagaimana para kiai diantarkannya anaknya ke pesantren lain. Kiai, tolong didik anak saya ya. Kenapa? Karena aku tak sanggup mendidik dia, maka engkaulah mendidik dia. Maka 2 dapat keutamaan. Anak itu terdidik karena dia kalau di pesantren bapaknya dialah raja putra mahkota. Tapi kalau di tempat orang lain, maka beramai-ramai mereka mengirimkan anaknya ke tempat Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani di Makkah Al-Mukarramah. Di antaranya Kiai Haji Maimun Zubair, ulama paling tua sekarang di Pulau Jawa, Mbah Mun. Dikirimnya anaknya ke tempat almarhum Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki. Itulah dia Gus Najih Maimun Zubair. Mereka kirimkan anak-anak mereka ini. Luar biasa. 3 anaknya jadi ulama dengan madrasah tempat yang berbeda. 1 dari Makkah, 1 dari Yaman, 1 dari Al-Azhar Mesir. Pakar tafsir Gus Ghafur. Ulama-ulama ditempah bukan di tangan dia, tapi dia ikut berkontribusi, mengarahkan, membentuknya. Saya tidak mengatakan anak kita harus jadi ulama semua, tidak. Tergantung bakatnya masing-masing. Kalau dia tampak macam terbang Raja Wali, maka didiklah dia menjadi seekor elang dan Raja Wali, terbang sejauh mata memandang. Tapi kalau dia nampaknya tak ada bakat terbang, siapkan sarang, mungkin dia seekor itik petelur. Kira-kira bakatnya kemana Bu? Inilah yang saya bingung Pak Ustadz. Dia tidak elang, dia tak itik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka membangun keluarga Islami adalah membawa dia dalam keadaan Islam. Lahirnya Islam, namanya Islam, matinya Islam. Sekarang ada orang memang 3-3 itu, lahirnya Islam, akikah, nikahnya Islam, akad nikah, matinya Islam, takziah. Di antara 3 stasiun ini, kafir, fasik, tidak ada Islami. Cara makannya tak Islami,
Cara enak aja sambil ngobrol. Ya betul iya betul itu. Memang dalam keadaan sekarang ini kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah. Gimana dekat diri pada Allah? Minum tangan kiri. Untuk membiasakan minum tangan kanan saja susahnya luar biasa. Guru minum tangan kiri. Yang diguru dan ditiru. Suami kepala rumah tangga minum tangan kiri di depan anak-anaknya. Anak-anak mengalami kepribadian ganda. Di sekolah dia sudah dikasih tahu, anak-anak makan pakai tangan kanan ya. Karena Nabi bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini." Kalau makan pakai tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum falyashrab biyamini. Kalau minum pakai tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bisimali. Karena setan makan tangan kiri. Wa ya'kulu bisimali wa yashrabu bisimali. Makan tangan kiri, minum tangan kiri. Jadi Bu Guru kalau ketemu setan gimana? Baca ayat kursi. Pulang dia ke rumah, tengoknya bapaknya makan tangan kiri, dibacakannya ayat kursi. Kenapa yumla ta'udhu sinatu ala nawakul.